Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu salah satu bab dari buku pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi, yaitu dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelum kami memaparkan dan membahas materi kami, ada baiknya kami akan perkenalkan diri anggota kelompok kami. Baik. Saya Faiz Jati Rahmat dengan NIM A1A022074. Perkenalkan, saya Dini Adamada Nursyah dengan NIM A1A022068. Saya Abdul Malik dengan NIM A1A022047. Saya Bemi Sofadila dengan NIM A1A022057. Baik, sebelum kami memaparkan materi, saya akan menjelaskan alur pembahasan kami. Yang pertama, ada materi pengertian wawasan Nusantara. Juga kami memaparkan pendapat para ahli terkait wawasan Nusantara. Yang kedua, argumen tentang pentingnya dan urgensi wawasan Nusantara untuk penerapan dalam politik kebangsaan Indonesia untuk pertukaran dunia. Yang ketiga, sumber atau latar belakang dari wawasan Nusantara, yaitu dalam 3 aspek. Yang pertama historis, yang kedua politik, dan juga sosiologis. Yang keempat, di sana ada kami memaparkan materi, yaitu dinamika esensi dan urgensi wawasan Nusantara dalam 4 faktor di dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama ekonomi, politik, sosial budaya, dan sosiologis, dan ketahanan dan keamanan. Dan yang terakhir yaitu kasus terkait wawasan Nusantara. Pertama, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungannya dalam mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Selanjutnya, menurut Bang Usman, yaitu salah satu ilmuwan, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam seluruh aspek kehidupan yang beragam. Ahli selanjutnya yaitu menurut M. Panggabean, wawasan Nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, demografi, teknologi, dan kemungkinan strategis lainnya. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Dina Nursyah. Argumen wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara mengajak kita semua untuk memaknai keluasan wilayah Indonesia dengan beragam isi flora, fauna, dan penduduk yang mendiami kepulauan tersebut. Namun demikian, wawasan Nusantara juga mengajak kita untuk memaknai keluasan bangsa Indonesia sebagai wilayah dengan persatuan, yaitu pada kehidupan berpolitik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan dalam berkehidupan berbangsa, bernegara, dan berpenduduk. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara juga menghadirkan tantangan bagi bangsa Indonesia dalam keluasannya. Dia akan menimbulkan suatu masalah dan sebaliknya juga akan adanya keunggulan atau kemanfaatan yang dapat kita ambil. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Abdul Malik. Sumber munculnya wawasan Nusantara. Latar belakang historis. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya mencetuskan deklarasi Juanda pada tanggal 13 Oktober 1957. Isi pokok deklarasi Juanda adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia.
Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas, tapi sebagai penghubung pulau dan telah diakui oleh Forum Internasional pada tanggal 30 April 1982 oleh PBB. Latar belakang sosiologis muncul semenjak Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Kesatuan yang menyebabkan munculnya semangat kesatuan dan kesatuan untuk membebaskan diri dari penjajahan dan merdeka, hingga mendirikan sebuah negara dan pemerintahan. Seiring tuntunan perkembangan zaman, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk persatuan sebagai suatu bangsa. Latar belakang politis. Secara politis ada kepentingan nasional. Bagaimana agar wilayah Indonesia tetap utuh dan bersatu, dapat dikembangkan dan dipertahankan secara terus-menerus yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu tujuan nasional dan cita-cita nasional, dan TAP MPR nomor 7 tahun 2001 tentang visi nasional. Esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satuan politik. Kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta modal dan milik bersama negara yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal milik bangsa, bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia secara rata di seluruh tanah air dan diselenggarakan secara kekeluargaan dan ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satuan sosial budaya. Masyarakat Indonesia adalah satu, berperi kehidupan bangsa, harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat, merata dan seimbang, sehingga melahirkan keyakinan segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup dan karunia Tuhan. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satuan keamanan dan pertahanan. Dalam perwujudan satuan pertahanan dan keamanan Nusantara akan mewujudkan sikap bela negara yang menjadi modal utama dalam menggerakkan partisipasi setiap WNI untuk menghadapi setiap bentuk ancaman, juga setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kami akan membahas salah satu kasus yang terkait dengan wawasan Nusantara, yaitu kasus Timur Leste pada tahun 1999. Sengketa terpecahnya negara Timur Leste yang terlepas dari negara kesatuan. Ketika membahas Timur Leste atau yang dahulu disebut negara Timur, sama halnya kita mengenang luka lama yang sudah sejak lama hilang. Wilayah itu dulunya merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Namun setelah jajak pendapat, Timor Leste membelah menjadi bagian negara sendiri yang terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari jejak asal usulnya, Timor Leste merupakan wilayah jajahan Portugis pada masa silam. Sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste memang lebih disebabkan perebutan lahan pertanian atau sumber daya alam antara kedua warga negara, yakni warga negara Homeni Ana, warga desa Homeni Ana, Kecamatan Dikomi Irulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dengan warga Pasape, Distrik Oe Susi, Timor Leste. Permasalahan mengenai penetapan sengketa batas wilayah antar kedua negara juga menjadi pemicu. Namun, pendekatan pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dan tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam konflik tersebut. Pemerintah Indonesia ataupun Timor Leste harusnya bekerja sama dalam menciptakan perdamaian di perbatasan. Jangan sampai ketika konflik tersebut mengalami eskalasi, baru dua negara mulai bertindak.
Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Seharusnya pemerintah cepat tanggap saat terjadi masalah ini, agar masalah ini tidak menjadi masalah yang besar seperti yang sudah terjadi akhirnya Timor Leste memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Terakhir, kesimpulan dari apa yang kami presentasikan, yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri, tanah air dan wilayah, yang dimana sangat penting dalam menentukan kebijakan, arah dan tujuan bangsa, juga rambu-rambu dalam mengambil kebijaksanaan dan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan mewujudkan Kepulauan Nusantara sebagai satuan ekonomi, politik, sosiologi, budaya, pertahanan dan keamanan nasional yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan amanat seluruh bangsa. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum